I'll say Barakallahu lakuma wa barak Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddimil kitab wa masyayikhihi wa ustadihi wa usuli wa furu'ihi wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihi wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa jami'i amalil qur'anil azim wa jami'i qurra'il mukhlisin wa jami'i mufassirin wa limanfaati hadil qur'anil azim di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wa nazala, dan turun, maksudnya ayat ini nanti yang dihafalin Pak Jalis ini. Lama wa'ada, ketika janji siapa baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji umat tahu kepada umatnya baginda Nabi, menjanjikan mulka Farisin kepada kerajaan Paris, Warumi, dan juga Rom. Rom itu sekitaran Romawi, ya, Rom itu Romawi. Kalau sekarang ya jadi ya rombongan itulah Pak, ya, Roma, Romawi, pokoknya daerah itu. Mulka Farisin. Fakola, maka lalu berkata siapa munafiku, nah orang-orang yang munafik, artinya itu dengan Nabi itu tayo tidak, nah macam itu. Hai hata ajaumian, istilahnya tuh hai hata itu kata-kata ibaratnya tamani itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Nah itu maksud dia itu begitu, tidak mungkin, nah, kan begitu. Karena di zaman itu memang Islam itu lagi kecil, kelompok kecil ibaratnya di Jazirah Arab, yang istilahnya itu terkenalnya baru di Mekah dan Madinah. Nah, itu. Lah ayat ini itu turun itu kalau dalam keterangan tafsir Sawi, sarah daripada kitab tafsir Jalalain, itu ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang ketika perangnya itu buat parit, di parit-parit gitu. Yang sekarang yang biasanya Pak Janis tonton itu perang Ukraina sama Rusia itu kan ada di parit-parit itu, bom, nah itu. Kalau dulu begitu, panah sama panah ketemu ya pedang-pedangan, tombak-tombakan, kayak begitu. Jadi ayat ini itu turun di saat itu. Nah, terus ayat ini turun itu dijanjikan oleh Nabi, itu ada beberapa banyak sekali faedah dan manfaatnya. Nah, terus ada bahasa kita tuh jadi kisip apa sih Pak? Benda tentara memang goib. Nah itu biasanya kalau anak-anak pondok tuh kisip. Kalau bahasanya Badur, bahasanya Mas Bedor ya kodam. Nah, itu termasuk ayat-ayat ini tuh dipakai biasanya. Cuma kalau sudah ngaji seperti ini tidak usah lagi, nanti malah repotin. Kalau mau ada apa itu hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Dan beberapa yang diterangkan di dalam tafsir Sawi, bahwasanya ayat ini nanti syahidallahu wa qulillahumma malikal mulki binuzuli ilal ardi, turun ke bumi itu serempak-serempaan dengan suratul Fatihah, serempak-serempaan dengan ayat kursi. Itu kalau keterangannya di dalam tafsir Sawi. Nah, terus beberapa di situ diterangkan bahwasanya Allah memberikan kuasa atas ayat itu. Barang siapa yang membaca ayat-ayat itu akan latah biduna darul junub, istilahnya itu akan dihapuskan dosa-dosanya.
dan akan dijaga, yuksika, dan juga Allah akan menjagamu. Dan juga Allah berkata, wa izzati wa jalali ma yaqra'u kunna abdan aqibu kulli sholatin. Barang siapa yang membaca ayat ini yang sudah dihafal Pak Janis ini, jadi ketika sesudah sholat, ila askanathu hadiratal qudsi, kecuali orang itu nanti akan ditempatkan oleh Allah di hadiratnya Allah yang Maha Kudus, ala makana minhu, atas kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Dan juga illa nadharat lahu bi'aini, Allah akan memandangnya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, al-maknunatun, yang akan bersemayam fi yaumin, di setiap hari, wa lailatin, dan malam. Ini di al-jalalanya enggak ada, ini keterangan di Sawi ya, di tafsir Sawi. Dan terus orang itu akan dipandang oleh Allah dalam keadaan ketenangan tadi di setiap sehari semalamnya itu sabaina marrotan 70 kali. Andai kan kok tidak dikasih itu, wa illa qadu itu lahu fil yaumin wa lailatin sabaina hajatin. Andai kan kok Allah tidak beri itu, Allah akan kasih hal yang lain, yaitu Allah akan memberikan di dalam sehari semalam itu akan dikabulkan 70 macam hajat atau keinginannya. Adnaha, paling sedikit-sedikitnya keinginan yang dikabulkan oleh Allah, Pak Janis minta apa, ngomong. Paling kecil-kecilnya itu al-maghfiratu, akan diberi ampunan oleh Allah. Atau enggak ilah, andai kan yang enggak diberi lagi sama Allah, akan dikasih oleh yang lain, yaitu adat akan menjaga siapa saya kepada orang tersebut min adui, dari musuhnya, binusratihi, dengan pertolongannya Allah alaihi, kepada orang tersebut. Wala yamna'uhu min dukhulil jannah, dan orang itu tidak akan terhalang masuk surga ila ayyamuta, kecuali hingga sampai beliau itu meninggal. Kalau Pak Janis kok ibaratnya melanggengkan baca ayat-ayat ini, yang ayat diturunkan ini nanti kepada baginda Nabi yang istilahnya itu diragukan oleh orang munafik itu, pokoknya banyak sekali seperti yang diterangkan tadi ya, akan diberi ketenangan di hari semalamnya, akan dipandang Allah dengan kedudukan yang mulia, akan diberikan hajat-hajatnya 70 hajat, akan diberikan ampunan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah dari musuh-musuhnya. Dan orang itu nanti yang membiasakan membaca ayat ini, salah satunya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam tafsir Sawi ini, itu tidak akan orang itu nanti meninggal kecuali dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini ayatnya yang oleh Allah banyak sekali dijanjikan. Banyak sekali lagi itu nanti diterangkan di sarahnya kitab Asaisul Quran, itu lebih detail lagi di situ ya. Qala mu'allif rahimahullah, qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma, wahai Allah. Jadi kata-kata Allahumma yang sering kita baca itu artinya itu wahai Allah, artinya itu mengharap kepada Allah. Nah, itu artinya berarti sama Pak dengan lafaz ya Allah, sama. Makanya kalau kita Allahumma itu jangan main-main, karena itu kita memanggil zat yang maha mulia, memanggil Tuhan di kita. Nah, itu kul, katakanlah wahai Muhammad, Allah, wahai Allah, ya Allah, artinya wahai Allah. Nah, ini saya imam-imam, saya khotib-khotib, kalau kok ada kata-kata ya gitu, ya ayyuha atau ya tok, itu kalau cuma satu lafaz itu lafaz terakhirnya wajib dibaca lafaz ya Allahu, nah gitu. Tetapi
Kalau dia sesudah ya itu dua kata dijadikan satu, itu namanya panggilan atau munadamu mudhof, wajib dibaca fathah. Contoh yang kita sering baca, ya Rasulullah. Nah itu bacanya ya Rasulullah, tidak boleh ya Rasulullah. Nah itu tidak boleh ya. Itu kalau orang lain yang baca biarin Pak RT ya, nggak usah diurus. Maksudnya kalau kita baca itu begitu. Ya kalau orang lain yang baca nah ya Rasulullah ya karpe, ya Rasulullah ya karpe, sakar-karpe nggak masalah. Yang penting secara ilmiahnya, secara ilmu nahunya namanya terkait munada itu wajib dibaca nasab apabila munada itu namanya munada mudhof. Tapi kalau munadanya munada mufrad, artinya cuma satu kata seperti ini ya, Allahu itu dibaca apa? Tapi kalau dua kata baru dibaca nasab. Nah itu begitu. Qulillahumma malikal mulki. Makanya di sini umpama ditakdirkan kan ya malikal mulki. Makanya kafnya ini dibaca nasab. Malika, nggak boleh ya malikul mulki, nggak boleh. Karena dohirnya itu Allahumma itu ya Allah atau ya malikal mulki. Nah begitu. Maka harus dibaca nasab. Nanti keterangan lebih lengkapnya tanya Pak Guru Tamrin ya. Beliau yang ahlinya. Sudah 2 kali ngaji gurunya kemarin. Padahal Malik rahimahullah. Boleh nggak hadir, Pak? Hadir. Nah itu, beliau yang sarjana, jadi jelas menerangkannya. Ya malikal mulki wahidat yang menguasai seluruh kerajaan. Jadi semua kerajaan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukti memberikan siapa Allah ayat tukti. Jadi tukti di sini sama tukti yang pakai tok itu sama maksudnya. Yang memberikan siapa Allah. Al-mulka kepada kerajaan, man kepada siapapun itu yang ditanyakan Badur kemarin ya. Man itu mbak, namanya isim mausul yang untuk yang orang yang berakal mbak. Oke. Kalau yang nggak berakal pakai ma. Nah, berarti kalau man ini mbak, berarti maksudnya tuh manusia. Kalau ma itu umum, termasuklah wedhus, sapi, nah itu pakai ma. Tapi kalau man itu berarti khusus rombongan manusia yang berakal. Nah, itu seperti itu. Al-malikal man tasya. Yang memberikan kerajaan siapa Allah, man kepada memberikan kerajaan siapa Allah, al-mulka kepada kerajaan, man kepada siapapun itu, tasya yang berkehendak siapa Allah, min khalqihi dari min khalqika dari makhlukmu. Artinya begini, jadi kita itu tidak bisa kalau istilahnya itu menghalangi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun itu yang Allah kehendaki jadi pemimpin, dihalangi pun kayak apa ya tetap jadi. Tapi Pak katanya dukun-dukun ini tuh tidak urusan kalau urusannya Allah. Ya memang dukun ke ditelek ke diwirid ke serah ketemu. Tetap Allah itulah yang memberikan. Nah itu seperti itu. Tapi Pak atau katanya dukun hebat ya karena Allah izin, Allah memang beri ketepatan yang dia wiridkan, yang dia doakan itu ketepatan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kalau enggak ya enggak Pak RT ya. Jangan mudah terkecoh Pak RT ya. Batang ziu dan mencopot atau istilahnya itu mengambil siapa Allah al-mulka kepada kerajaan atau pangkat apapun itu, miman dari siapapun itu tasya'u yang berkehendak dari Allah, siapa Allah. Nah kalau Allah kok lagi berkehendak untuk mengambil, ya udah tahu dulu semalam masih jadi apa Pak pegawai ini kok hari ini ketangkep. Nah rupanya katanya korupsi kayak apa kayak tidak tahu. Wis pokoknya apapun itu alasannya, kalau Allah sudah berkehendak mengambil kedudukan tersebut yang diberikan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yang akan terambil. Sama dengan tadi yang kita tidak tahu ya kan, ada kemarin yang di surat Al-Baqarah ya kan, Jalut kemarin Tolut ya Mbak ya. Nah Tolut itu kan orang cuman tukang angon. Nah ternyata
oleh Allah dikehendaki menjadi raja, ya terus digantikan dengan Nabi Daud itu. Sama Nabi Daud itu ya sama baik, asalnya ya tukang ngangon kambing, cuman karena tadi Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan juga Allah yang kuasa untuk mengambil daripada kekuasaan atau derajat atau pangkat atau apapun itu yang Allah itu kehendaki kepada orang tersebut. Kita jangan heran semua-muanya itu, karena itu termasuk yang kemarin dulu yang rezeki ada 4 itu loh. Nah, ingat ya Mas Janis, rezeki ada 4 yang dijamin oleh Allah, yang diberi, ya kan, terus yang dimilikan, jabatan, pangkat, terus istri, anak, kedudukan, kebun, kendaraan, itu yang termasuk yang dimilikan kemarin itu. Maka ketika sudah tidak dimilikan, Allah sudah berkehendak tidak memilikan kedudukan atau apapun itu kepadanya tadi, ya sudah tidak menjadi miliknya. Lah orang itu kok sehina apapun, kalau Allah berkehendak, ya sudah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu, dan akan memuliakan siapa Allah, man kepada siapapun itu, tasya'u yang berkehendak siapa Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Bi'ita'ihi, dengan memberikan kedudukan mulia itu kepada orang tersebut. Ada terkadang petani utuh, nah, anaknya jadi dosen, anaknya jadi tentara, ya kan itu. Waktu dilu, dan Allah juga mampu untuk menghinakan man kepada orang-orang tasya'u yang berkehendak siapa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara binasihi, dengan mencopot daripada kemuliaan itu minhu dari orang tersebut. Maka kita jangan heran, oh kemarin presiden besok pagi sudah tidak, oh kemarin pejabat besok pagi sudah tidak, sama dengan sebaliknya tadi batu izumang tasya tadi. Nah itu, ini salah satu Pak RT yang biasanya wiridan untuk calon-calon itu ini Pak Janis. Kalau nak nyalon biasanya salah satu wiridannya ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Allah berkehendak ya jadi, pokoknya intinya begitu. Kalau tidak berkehendak ya tidak jadi. Banyak sekali orang bodoh, ya kan, SD nggak lurus, rupanya duitnya banyak, sehingga buat universitas, anak buahnya profesor yang suruh ngajar segala macam, kan ya banyak. Nah, ya kan, orang kaya, duitnya banyak, buat pesantren, Pak Guru Tamrin dibayar suruh ngajar, padahal dia SD tidak lurus, Pak Guru Tamrin sarjana SPD. Itu gambarnya begitu. Ya bisa jadi nanti sebaliknya, yang katanya malam ini kiai, ya kan, lah rupanya besok pagi ketangkep dengan aku Pak Guru tadi itu. Ya dikata Pak Guru tadi loh, kirang-kirang tadi loh, maaf, ngomong itu ya kan. Kemarin kan apa tangkap siapa Pak Tamrin, ngapo kirang, nah sudah. Kan ya kan bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Tapi dijaga Pak Mukhlis ya. Sering-sering. Jangan ya. Kira-kira nak lari ke situ, jangan. Ingat kata Pak Guru kemarin lagi itu ya, diingatin. Jangan sampai dijaga. Nah itu diingetin. Kita saling menjaga. Kalau mau diingetin Pak, kalau sudah sampai Pak Mukhlis tarik bajunya sampai sobek ya masih nekat ke pirang tadi ya terserah apa, ya kan itu. Malah diajak mampir. Jangan sama. Wah, sama Pak Imam kerja sama pula. Aduh, ya mudah-mudahan ini contoh untuk supaya kita mudah memahami. Artinya itu kalau Allah berkehendaki menghendaki orang itu mulia, ya tidak akan ada yang bisa menghalangi. Andaikan Allah menghendaki orang itu kok terhinakan, ya tidak akan ada yang bisa menghalangi. Karena kita harus ingat bahwa nanti yang ayat terakhir, innaka ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sangat maha kuasa atas segala sesuatu. Dan itu seperti itu.
Kita harus ingat juga ada satu sifat Allah kemarin, namanya sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin au tatsruhu. Mengerjakan siapa Allah kulli mumkinin, segala yang dia inginkan, au tatsruhu atau meninggalkan. Kalau bahasanya orang keren sekarang tuh ya sekena gue. Jadi sifat sekena gue itu artinya sekena Allah itu sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Jadi jangan tiru-tiru serah aku toh. Nah itu jangan, kalau kita ingat, oh iya, jadi sifatnya Allah sekena Allah itu, kita tidak boleh sekena kita ya harus mengikuti kenanya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa aturan Allah dan Rasulnya itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Biadika, atas di kekuasaanmu ya Allah, ai bi qudratika, artinya dengan kekuasaanmu ya Allah, apa al khairu, biadika itu jadi khobar ya, khobar muqaddam namanya. Khobar kok huruf jar Pak? Boleh kalau khobar muqaddam. Biadika itu atas kekuasaanmu ya Allah, al khairu, adapun segala kebaikan, ai bi qudratika, artinya dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al khairu aisa wasahu, dan juga kejelekan. Kita harus yakin betul bahwasanya baik itu ya takdirnya Allah, buruk ya takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pun itu maksiat itu ya takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita jangan kok membenci maksiat, artinya tuh jangan kok ingkar, maksudnya bukan membenci ya. Jangan ingkar bahwasanya kejelekan itu adalah takdirnya Allah, kebaikan ya takdirnya Allah. Sudah bulat-balik dicontohkan oleh para ustadz kita, para ulama kita. Kemarin dulu ya, yang pencarian dulu. Ingat ya kemarin, Mas Gedon desain rumah, ini ruang ini, ruang ini, ruang ini, ya kan? Yang baik ya tempat baik, takdirnya Allah, desainnya Allah. Itu pencarian ibaratnya. Ya desainnya Mas Gendon ibarat Allah, desainnya Allah. Tapi Allah nanti ngasih tahu itu loh pencerahan, jangan dimasukin kan begitu, karena Allah itu tidak akan mungkin memerintahkan kepada yang fahsya. Dalam ayatnya besok, innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah tidak akan memerintahkan kepada kejelekan. Nah, itu diingat-ingat. Nah, jangan mau dibohongin orang ya kan. Aku kan buat perintah Allah, nah, jangan ikut. Nah itu seperti itu. Kalau mu'allif rahimahullah, pokoknya harus tahu bahwa kejelekan ya takdirnya Allah, kebaikan ya takdirnya Allah. Cuman Allah perintahkan kepada kebaikan, melarang kepada kejelekan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, dat yang maha kuasa. Termasuklah takdir baik dan buruk tadi, termasuklah memuliakan manusia atau makhluk atau menghinakan tadi, dan seterusnya semuanya adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini itu ya memang ayat termasuk yang mulia, banyak digunakan untuk orang-orang umpama kok punya hajat, umpama kok Pak Jalis butuh nian ya Bu, boleh digunakan gitu. Cuman kan kemarin Pak Jalis kita kan kalau bisa kan latihan kemarin ya, latihan bahwasanya ya kalau bisa kita beramal itu ya jangan nuntut balasan, pokoknya perintahnya Allah suruh baca gitu baik. Qala mu'allif rahimahullah, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. La yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsa wa ilallahil masir. Sadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.